kembali lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Perkenalkan, nama saya Stefani dan tentunya bersama dengan Ibu Magda. Halo Bu Magda, shalom. Shalom. Miss Magda, Stefani mau sedikit cerita ini. Belakangan ini udah mulai banyak ada postingan tentang hashtag baru, yaitu kabur aja dulu. Nah, jadi ceritanya gini Miss Magda, ada salah satu sumber yaitu Serambi Newscom pada tanggal 14 Februari kemarin itu memosting bahwa tercatat ada 24.000 kali hashtag ini keluar. Dan menunjukkan bahwa ada banyaknya protes yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah tentang kondisi saat ini gitu. Terus juga banyak netizen yang memiliki keinginan untuk pindah ke luar negeri, seperti hashtagnya itu yang bilang kan, kabur aja dulu. Terus mereka karena merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah saat ini. Terus ada salah satu juga pejabat yang mewawancarai salah satu TKW yang ada di sana. Mereka ditanyai apa sih yang menjadi kenapa mereka pindah gitulah. Mereka pindah ke negara yang lain. Salah satunya yaitu karena mencukupi kebutuhan keluarga, pastinya keinginan untuk mencukupi kebutuhan keluarga pada saat itu. Nah, pertanyaan ini akhir-akhir memicu komentar dari banyaknya WNI yang tinggal di luar negeri. Mereka menceritakan bahwa mereka tinggal di sana itu tapi mereka tetap mencintai Indonesia. Mereka tetap menyatakan bahwa mereka itu masih sayang, masih peduli sama Indonesia. Mereka mengambil keputusan itu karena untuk mencukupi gajinya mereka. Karena dilihat dari kondisi ekonomi saat ini, mungkin Indonesia belum bisa memberikan gaji yang mencukupi kebutuhan begitu. Di sini saya melihat bahwa secara umum semua orang pasti ingin hidup sejahtera, pengen semuanya itu tercukupi, berhasil gitu ya, Miss. Terus juga salah satu tolak ukurnya untuk keberhasilan itu dilihat dari materi sekarang dunia itu. Untuk mendapatkan atau mencukupkan materi itu dibutuhkan pasti uang kan. Nah, itu yang mungkin jadi salah satu alasan kenapa banyaknya sampai keluarnya hashtag saat ini yaitu kabur aja dulu gitu. Nah, sekarang sebagai murid di Pelangi Kristus, Stefani diajarkan yang utama dalam hidup ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, pertanyaan dari Stefani itu, bagaimana kita sebagai anak-anak remaja saat ini bisa meresponi fakta-fakta yang ada di kehidupan dan yang saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja. Sama tentunya itu kita diminta berpikir secara logika. Sedangkan logika tersebut belum tentu selalu benar dan seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Menurut Miss Magda bagaimana? Iya. Stefani, sambil kamu tadi berbicara, saya ingat waktu kamu masih sangat kecil ya. Di waktu kamu masih kecil, itu yang ada di dalam pikiran kamu kan pastinya kan bermain. Ya, bermain, senang ya. Tapi kamu sekarang sudah mulai remaja, sudah mulai menuju dewasa, sudah mulai bisa mengerti pertanyaan yang baru saja kamu ajukan ini tentang kabur aja lagi. Itu bukan hanya untuk orang kerja loh, untuk orang studi juga kan ya. Nah, sekarang saya mau tanya sebelum jawab nih. Stefani, kalau boleh pilih nih, kalau ada peluang kuliah dalam negeri, tapi cita-citanya sama ya, tujuannya sama, kuliah dalam negeri atau kuliah luar negeri, jujur kamu pilih mana? Kalau jujur sih pilihnya pasti luar negeri, karena lebih pendidikannya sudah pasti lebih baik dan sudah itu sih. Ya. Jadi memang betul ya, luar negeri bagi kebanyakan orang Indonesia, bukan cuma anak remaja, pemuda, orang tua juga senang ke luar negeri. Jangan bicara tentang kuliah atau kerja, tapi jalan-jalan luar negeri sama jalan-jalan dalam negeri. Tetap pilihnya luar negeri. Kenapa? Karena begini, sebetulnya dalam diri manusia itu ada satu keinginan, menikmati hidup.
Kalau perlu bisa dapat uang enggak kerja, ya mau, kan gitu toh. Kalau bisa pintar tanpa belajar, ya mau, kan begitu. Karena dasarnya manusia tuh ingin nikmat tanpa susah. Nah, udah itu kuncinya. Sedangkan di dalam iman Kristen diajarkan, salah satunya Efesus 2 ayat 10, Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Dan sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita ini selalu diajarkan bahwa yang harus menjadi fokus kita adalah mengikuti rencana Tuhan. Ini kan beda sekali dengan perasaan-perasaan ingin nikmat, ya, ingin senang. Dan kalau senang tuh luar negeri lebih senang ketimbang di dalam negeri. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita harus menyikapi? Yang pertama saya akan bicara dari aspek yang realistis. Lihat begini, apakah memang menikmati yang kita senang itu betul-betul pada akhirnya kita akan merasa bahwa itu yang terbaik dan itu yang benar? Itu dulu. Apakah ketika kita kita berpusat pada hidup untuk kesenangan, apakah memang benar nanti pada akhirnya kita akan senang? Itu dulu. Sebab sebagai orang Kristen, anak Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kesenangan, sukacita, dan bahagia itu ternyata tidak bisa tidak, harus yang sumbernya dari Tuhan. Kalau yang menentukan itu manusia, sementara bisa senang, sementara bisa menikmati senang, sementara kelihatannya senang, tapi pada akhirnya, karena manusia itu diciptakan untuk mempunyai relasi dengan Tuhan. Manusia itu diciptakan untuk dekat dengan Tuhan. Jadi kalau hidup manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri, definisinya untuk sendiri, pasti tidak akan pada akhirnya akan senang, tidak akan terjadi. Itu yang seringkali dikatakan manusia yang sudah misalnya sudah keliling dunia, dia mau beli apa saja bisa, sudah kaya raya, suatu hari dia bisa merasa kosong, rasa kesepian, rasa hidup ini untuk apa? Karena kalau tujuannya menikmati, ternyata at the end akan merasa hampa. Ya, karena kodratnya begitu. Saya kasih contoh. Kalau ikan itu diciptakan kodratnya harus tinggal di mana? Di air. Oke. Waktu dia lihat, aduh kok enak ya, bebek bisa tidak perlu harus hidup di air seperti ikan, dia bisa kadang di darat, ya toh. Dia lihat burung kadang kok bisa terbang, dia lihat monyet bisa di atas pohon, ya toh. Dibayang-bayangkan kok nikmat ketimbang air kok gitu-gitu aja, ya kan? Terus satu hari dia melompat. Dia pergi ke darat. Apa yang akan terjadi? Mati. Dia langsung mati atau masih sempat hidup? Sempat hidup. Sempat hidup. Waktu sempat hidup dia berpikir bebas, nikmat. Tapi pada akhirnya dia akan mati. Sekarang saya tanya sama Stefan, mengapa akhirnya dia mati? Karena itu bukan kodratnya, bukan tempatnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita sebenarnya? Ya kita di situ itu kodratnya berada dekat Tuhan. Ya sudah, itu yang terbaik. Sekalipun tidak paham, sekalipun waktu bawa ke sana, keinginan daging kita, keinginan badan kita, keinginan mata kita, keinginan kita ini merasa kok dekat Tuhan sih, kan gitu toh. Dekat Tuhan tuh kok sepertinya harus alim, harus tidak kemana-mana. Ya, kalau tidak bisa ke luar negeri harus nurut, haleluya, amin, kan begitu. Padahal sebenarnya ketika kita ini bisa bersyukur, berterima kasih, menikmati. Contoh, kalau ada orang tinggal di desa, nggak ada AC, nggak ada mall, ya, tapi dia menikmati makan jagung dari kebun sendiri, tinggal sama anak, suami, istri, dan kemudian bisa bermain bersama, entah main tali, lompat tali, ya, kemudian main bola, main yang sederhana, tidak akan main golf, ya, mungkin tidak punya kolam renang, punyanya
mungkin di pantai dia bisa berenang. Tapi kalau dia mensyukuri, menikmati, dia bahagia nggak? Bahagia. Tuhan terima kasih, ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada kakak, ada adik, kita rukun, tidak ribut, makan ikan goreng puji Tuhan, kalau ikannya satu dibagi 4 satu ya toh, makan kerupuk, ada sambal, ada timun, nasinya hangat, ada minuman degan ya toh dari kelapa yang dipanjat sama anaknya, dengan lincah bisa naik ke pohon, menikmati, saudara bersaudara rukun, dan setiap malam bisa memuji Tuhan, bisa menyanyi lagu-lagu rohani, baca Alkitab bersama. Uangnya mungkin tidak juta-jutaan, apalagi ratusan atau miliaran, enggak, terbatas, tidak punya mobil, tapi punya kaki untuk jalan kemana-mana dan sehat, dia bisa menikmati. Jadi ternyata kenikmatan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh manusia tidak pernah akan menjawab. Tapi ketika kenikmatan sukacita itu ada di dalam kodrat yang sudah ditetapkan Tuhan. Manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Berarti apa? Diciptakan untuk dekat dengan Tuhan. Ya udah, ikut saja. Waktu kita senang, kita rela, kita menikmati, bersukacita, maka itu adalah hidup yang sukses, hidup yang terbaik, hidup yang kita syukuri. Mungkin mereka waktu baca, misalnya mereka dapat TikTok, kabur aja lagi, mereka tuh heran, apa sih itu ya kan? Dan Stephanie, tidak semua yang ada dalam dunia ini kamu tahu, betul nggak? Tidak semua dalam dunia ini bahkan yang menyenangkan kamu nikmati. Tapi yang ada di depan kamu, yang disediakan Tuhan kamu nikmati, kamu akan happy. Maka dikatakan di Alkitab Matius 5 itu sebenarnya definisinya, berbahagialah orang yang hatinya kudus, hatinya suci, karena akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu punya semua di dunia ini, tapi kamu tidak punya Tuhan, kamu adalah orang yang paling susah, jiwamu binasa, ya kan? Nah, jadi anak-anak pelangi Kristus diajarkan untuk mensyukuri apa saja yang diterima sebagai berkat Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu, Tuhan mengatakan apa, kita nurut. Kenapa? Karena itu kodratnya. Tapi untuk bisa percaya, nah ini ya toh. Kalau nggak percaya jadi menderita, aduh ikut Tuhan memikul salib. Susah ya jadi orang Kristen. Kok sana itu loh, ada orang bisa korupsi ya, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, kok sepertinya enak. Tidak mungkin. Semua yang melanggar kodrat dari Tuhan. Manusia diciptakan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Waktu dia tidak melakukannya, dia tidak mungkin akan bahagia. Sebabnya kita sering mengatakan kiranya Tuhan memberkati. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita betul-betul mengikut dengan senang, dengan rela, dengan percaya. Nah pertanyaannya, Stephanie selama belajar di Pelangi Kristus, waktu kamu masuk ke sini, kan yang bawa papa mama. Iya. Betul ya, bukan pilihanmu. Misalnya kamu dikelilingkan sekolah, ya toh. Terus kamu, ini mau saya di sini. Tapi kamu tidak dipilihkan sekolah, papa mama bilang, Stephanie, ini adalah sekolah yang akan menolong kamu belajar mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Kamu belajar semua nanti pelajaran pada umumnya di sekolah, kamu akan belajar. Tapi kamu akan belajar dengan berdasarkan Alkitab. Kamu nggak ngerti mama ngomong apa, betul nggak? Cuma percaya sama mama, ya kan? Iya. Nah sekarang saya tanya, setelah kamu sekarang kelas 10, iya, kamu merasa bersyukur atau kamu merasa menyesal? Kenapa sih mama nggak ngajak saya ke sekolah yang fasilitasnya lebih banyak, yang temannya lebih banyak, yang mengajarin bahasa Mandarin, Jepang, Perancis gitu ya. Di sini kan Inggris saja ya, dan bahasa Indonesia. Iya. Nah, kamu bahagia? Kalau Stephanie sendiri sih merasa bahagia karena ya di sini beda. Stephanie bisa lihat kalau Pelangi Kristus ini bukan hanya kayak mengajarkan secara pengetahuan umum, bukan tentang hanya teori saja, tapi juga tentang firman Tuhan, tentang
Yang penting itu relasi sama Tuhan, kedekatan sama Tuhan, itu yang mungkin nggak banyak dimiliki oleh sekolah lain. Dan Stefani bersyukur bisa sekolah di Bayi Kristus. Saya bangga dan terharu ya. Ingat waktu kamu masih kecil, senangnya bermain dan sekarang sudah bisa menjawab begitu. Jadi berarti ketika hatimu oleh pertolongan Roh Kudus bisa mensyukuri, bisa percaya, dan menikmati, itu sungguh adalah kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kamu. Apakah Bu Magda sudah menjawab pertanyaanmu? Sudah. Terima kasih Miss Magda untuk waktunya hari ini. Terima kasih untuk sharingnya dan penjelasannya. Itu sangat memberkati Stefani, dan Stefani berharap itu juga bisa memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman sudah menonton untuk podcast Berkat by Bayi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.